Film dibuka dengan seorang wanita bernama Patricia yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Ini merupakan rutinitas biasa yang dia lakukan setiap hari sebagai seorang istri. Namun, dia tidak menyadari bahwa seluruh hidupnya akan berubah drastis. Suaminya David tiba-tiba mendatangi dapur, tampak cemas dan memintanya untuk melarikan diri. Hal ini jelas membuat dia bingung dan menatap suaminya dengan heran. Tapi suaminya seperti kehilangan kendali dan menjadi gila. Dia dengan kasar menusuk dan memukuli istrinya dengan wajan panas. Sedihnya, sebelum menghabisi nyawa istrinya, David dengan aneh mengatakan kalau dia dikendalikan. Setelah itu dia menikamnya berkali-kali dengan pisau tajam hingga mengakhiri hidupnya. Sementara itu terlihat seorang anak terlihat dikurung dalam ruangan tertutup. Belakangan kita mendengar dari berita bahwa ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan David menatap mayat istrinya dengan ekspresi kosong, sambil memegang senjata yang digunakan untuk membunuhnya. Polisi kemudian menggeledah rumah tersebut dan menemukan hal yang mengerikan. Putri David, Michelle, dikurung di ruangan tertutup. Terlihat seperti dia sudah bertahun-tahun dikurung dan sudah lama tidak melihat sinar matahari. Selama diinterogasi, David terus-menerus menyebutkan bahwa seseorang sedang mengendalikannya. Jadi dia diberi label pembunuh boneka. Dia juga dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Tak lama waktu terus berlalu dan Michelle sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa. Dan dia berbagi kamar dengan Charlie, sahabatnya. Mereka baru saja selesai mendengarkan podcast tentang ayah Michelle yang menjadi viral menjelang tanggal eksekusinya. Terlihat bahwa Michelle bahkan tidak dapat mengingat bagaimana hal itu terjadi. Namun dia belum mampu melupakan masa lalunya yang mengerikan. Dia masih tidak menerima kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Meskipun kehidupan Michelle sangat menakutkan, tapi teman sekamarnya Charlie menganggap itu sangat menarik. Berdasarkan pencariannya, dia menemukan bahwa polisi menemukan buku-buku ritual aneh ketika mereka menangkap ayah Michelle. Michelle jelas kesal dengan rumor ini, tapi dia tidak beraksi karena Charlie adalah sahabatnya. Di kampus, terlihat mereka berkumpul dengan teman-temannya. Joe, seorang mahasiswa kedokteran, dan Glenn, pecinta gym yang sangat sombong. Dan juga pacarnya Michelle, Danny. Karena mendekati akhir semester, mereka ingin mengadakan pesta kecil secara rahasia di atap asrama. Suatu malam, Charlie tidak bisa berhenti memikirkan kasus pembunuh boneka. Jadi dia diam-diam mulai mencari tahu apakah Michelle mungkin mewarisi salah satu perilaku ayahnya. Karena ayah Michelle, David, akan menerima suntik mati minggu ini, jadi Charlie menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari berbagai artikel yang menulis tentang kasus tersebut dan mempelajarinya. Sementara itu, Michelle yang selalu mengalami mimpi buruk yang sama ketika dia masih kecil, dibangunkan oleh Charlie saat berjalan dalam tidur. Ternyata, ini bukan pertama kalinya dia mengalami mimpi buruk yang menyebabkan dia berjalan dalam tidurnya. Dia bahkan selalu menggambar 3 garis samar di dinding dengan tangannya yang terluka. Ditambah lagi, luka itu timbul akibat kebiasaan buruknya yang menggaruk tangan. Dan simbol yang dia gambar selalu sama dengan yang sering dia lihat dalam mimpinya. Seiring berjalannya waktu, Michelle menyadari sesuatu yang mengerikan, yaitu kemanapun dia pergi, dia selalu dikelilingi oleh sejumlah besar burung gagak hitam. Ini menandakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Hari ini, mereka pergi ke minimarket setempat dan berhasil membeli banyak minuman keras meskipun faktanya mereka masih di bawah umur. Setelah itu, Danny mengantar Michelle sampai ke kamarnya. Sebelum pergi, dia sempat mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, saat Michelle sendirian di kamar, dia mendengar notifikasi muncul dari laptop Charlie. Keingintahuan menguasai dirinya sehingga dia memutuskan untuk memeriksanya. Yang mengejutkan Michelle, dia menemukan folder yang penuh dengan video dia berjalan dalam tidurnya. Dia memeriksa beberapa video dan mendapati dirinya melakukan itu setiap malam, dan temannya merekam itu sebagai film dokumenter. Saat itu, Charlie tiba di kamar dan terkejut melihat Michelle memegang laptopnya. Ketika dia bertanya kepada temannya tentang rekaman itu, Charlie membela diri dan mengatakan bahwa dia melakukan ini demi keselamatannya, dan dia melakukan ini semua untuk membantunya. Dia juga meyakinkan Michelle bahwa dia merahasiakan ini dari orang lain. Di malam hari, Michelle, Charlie, dan teman-teman mereka, Joe, Glenn, dan Danny berkumpul di atap asrama untuk pesta mereka.
Pada awalnya semua orang tampak bersenang-senang saat membuat rencana tentang masa depan mereka dan berbagi cerita lainnya. Namun, saat Glenn mabung berat, dia secara tidak sengaja membicarakan tentang ayah Michelle dan kebiasaannya berjalan dalam tidur. Hal ini tentu mengejutkan Michelle karena dia menyadari bahwa hanya Charlie lah yang mengetahui hal itu. Dan dia menyadari bahwa Charlie telah membeberkan detail pribadi tentang hidupnya. Charlie sekali lagi bersumpah bahwa dia hanya berusaha membantu, tapi Michelle tidak mempercayainya. Tiba-tiba, Charlie berdiri kaku, seperti lumpuh mendadak, seolah-olah ada sesuatu yang mengambil alih dirinya. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak bisa bergerak, tapi teman-temannya percaya bahwa dia hanya berpura-pura. Dan hal yang lebih buruk pun terjadi. Charlie berjalan mundur dan jatuh dari teras. Dia meninggal di tempat, sementara teman-temannya masih syok atas apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah kejadian itu terlihat Michelle sedang berbicara dengan petugas investigasi tentang kematian Charlie. Dia mengatakan bahwa di mata sahabatnya terlihat jejak ketakutan saat melihat Michelle sebelum dia jatuh. Saat Michelle berjalan pulang, dia melihat sekelompok burung gagak mengikutinya. Malam itu, Michelle tidak bisa tidur karena burung gagak hitam terus-menerus menabrak jendelanya dan ini membuatnya takut. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya semakin mengkhawatirkan Michelle, terutama pacarnya Danny yang tampaknya paling khawatir. Jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Dia pergi ke kamar asramanya dan mengetuk pintu, tapi Michelle mengabaikannya. Jadi, dia memutuskan untuk menunggunya di luar kamar. Waktu terus berlalu dan dia akhirnya tertidur di luar. Namun di tengah malam dia terbangun oleh suara gedebuk yang sangat keras. Dia melihat bahwa pintunya terbuka, tapi tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Danny segera menyadari bahwa Michelle sedang berjalan dalam tidur lagi. Jadi dia berlari ke atap dan menemukannya berdiri di tepi. Untungnya dia berhasil menghentikan pacarnya sebelum dia melompat. Belakangan, mereka baru mengetahui dari ibunya Charlie bahwa dia biasanya mengadakan pertemuan rutin dengan seorang wanita paranormal yang bernama Ruby. Ruby mengundang mereka ke rumahnya untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Mereka pada awalnya agak skeptis mengenai hal ini, namun karena mereka sangat membutuhkan jawaban, jadi memutuskan untuk pergi. Setibanya di sana, Michelle diminta menunggu di ruang tamu, sementara Ruby menceritakan sesuatu yang mengejutkan kepada yang lainnya. Dia mengungkapkan bahwa Charlie biasanya mengunjunginya karena dia merasa takut akan sesuatu. Ketika mereka bertanya-tanya apa yang dia takuti, Ruby menjawab Michelle. Sementara itu, Michelle melihat sebuah buku berjudul The Call of Dolls di ruang tamu. Ada simbol yang sama di sampulnya dengan yang digambar Michelle saat dia berjalan dalam tidurnya, dan itu sering dia lihat dalam mimpinya. Saat itu, paranormal mengajak mereka semua ke kamarnya untuk mengetahui kebenaran tentang kematian Charlie. Jadi, mereka melakukan pemanggilan arwah di bawah bimbingan Ruby. Ini juga memungkinkan mereka untuk menghubungi mendiang ibu Michelle. Mereka percaya bahwa dia menyimpan informasi penting tentang siapa yang bertanggung jawab atas kematian tragis Charlie. Selama pemanggilan arwah, roh tiba-tiba merasuki Ruby dan membuatnya menulis pengakuan yang mengejutkan, berisi "Aku membunuh Charlie". Melihat ini, Michelle sangat terkejut. Dia kemudian menjadi marah dan menuntut untuk mengetahui identitas roh tersebut, dan Ruby terlihat sangat ketakutan kepadanya. Dan yang membuatnya ngeri, Ruby menulis, "Saya, Michelle". Setelah melihat ini, Michelle merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa dialah yang membunuh sahabatnya. Dari ketiga temannya, hanya Danny yang percaya apa yang ditunjukkan Ruby kepada mereka. Michelle sepertinya memiliki sesuatu dalam dirinya, dan Charlie adalah korban pertama karena dia mencari masalah. Belakangan, Joe menemukan hal mengejutkan di laptop Charlie. Dia mengetahui bahwa buku yang berjudul The Call of Dolls entah bagaimana membawa Charlie ke Ruby. Sementara itu, Michelle kembali berjalan dalam tidurnya. Kali ini polanya lebih tidak biasa dari sebelumnya. Teman-temannya menyaksikan hal ini dari kejauhan, dan akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang jahat sedang terjadi. Joe yang telah menyangkal omong kosong ini pada awalnya menjadi sangat tertarik, sehingga dia diam-diam bertemu dengan paranormal dan meminjam buku itu darinya. Ruby memperingatkannya bahwa jangan sampai Michelle tahu bahwa Joe memiliki buku ini. Setelah itu,
Dia meminta Glenn dan Danny untuk datang agar mereka bisa memecahkan misteri itu bersama-sama. Namun Glenn mengabaikan pesannya karena dia sibuk dengan urusan olahraganya. Sementara Danny tidak bisa datang sekarang karena dia bersama Michelle. Karena tidak punya pilihan lain, Joe memutuskan untuk menyelidiki sendiri masalahnya. Dia mengunjungi perpustakaan yang sunyi di malam hari dan mulai membaca buku sendirian. Saat Joe menelusuri isinya, dia menemukan ritual mengerikan untuk memanggil iblis jahat ke dunia. Dan itu melibatkan perpaduan antara terang dan gelap, kepolosan dan dosa. Buku itu mengatakan mereka yang bersekongkol dengan iblis akan tunduk kepada keinginannya dan menyerahkan kendali padanya. Ini sedikit membuat Joe takut dan dia menelpon Ruby untuk menanyakan apakah mereka dalam bahaya. Namun sudah terlambat, iblis telah mengambil alih dirinya dan Joe kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Setan itu memaksa Joe untuk menusuk dirinya sendiri dengan pena dan rokok yang dia hisap jatuh ke buku dan buku itu dengan cepat terbakar. Akhirnya wajahnya menunduk ke arah api dan dia mati terbakar dengan cara yang mengerikan. Sementara itu, di saat yang bersamaan di tempat gym, Dallas, sang iblis yang dalam buku, tiba-tiba mengambil alih tubuh Glenn, memaksanya untuk menambahkan beban berat ke bar angkatnya. Pria malang itu kemudian dipaksa duduk di bawahnya dan mencoba mengangkat beban itu. Karena sangat berat, dia menemukan kematian tragis hingga wajahnya hancur. Sementara itu, Danny mengajak Michelle menemui ayahnya di penjara, dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa teman mereka telah dibunuh. Duo ayah dan anak ini akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun. Namun pertemuan mereka agak tegang. Tanpa membuang waktu, Michelle bertanya mengapa dia membunuh ibunya. Tapi sang ayah mengaku dia tidak melakukannya. Dia dikendalikan oleh orang lain dan orang itu tak lain adalah Michelle. Dia kemudian mengungkapkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia dan istrinya berpartisipasi dalam ritual yang dijelaskan dalam buku untuk mendapatkan kekuatan iblis. Namun, karena hal tersebut memerlukan perpaduan antara kepolosan dan dosa, mereka juga memasukkan Michelle muda dengan mempersembahkan darahnya. Setelah ritual selesai, Dallas dibawa ke dunia fana. Patricia, sang istri, awalnya ingin menawarkan tubuhnya. Namun, iblis itu menipunya dan malah memilih tubuh Michelle sebagai wadahnya. Sang ayah menambahkan bahwa ketika dia hendak membunuh istrinya, dia mendengar Michelle berbisik di telinganya, memerintahkan dia untuk mengambil pisau dan menikam istrinya. Ini menjelaskan mengapa Charlie memandang Michelle seolah dia takut padanya sebelum kematiannya. Mendengar semua ini, dia tidak bisa berkata-kata lebih jauh lagi. Iblis itu ada di dalam dirinya. Jika dia merasa marah, maka iblis itu pun akan merasakan hal yang sama. Saat kembali ke asrama, Danny mencoba menghibur Michelle yang berduka. Tapi kekuatan yang tak terlihat mencegahnya untuk menyentuhnya. Dia kemudian mendapat telepon dari polisi yang mengungkapkan bahwa kedua temannya telah meninggal. Berita itu mengejutkan Michelle, dan di sini Michelle mulai membenci dirinya sendiri dan menyuruh Danny untuk menjauh darinya agar dia aman dari kematian. Michelle tidak tahu harus berbuat apa untuk mengakhiri kegilaan ini hingga membuatnya depresi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi hal aneh kemudian terjadi. Ketika semua kendaraan yang sedang melaju kencang di jalan tiba-tiba berhenti untuk membiarkannya lewat. Seolah itu belum cukup, Michelle mencoba mencari cara lain. Dia berdiri di tepi jembatan dan memutuskan untuk melompat. Danny yang sedang mencarinya menyaksikan roh jahat dalam dirinya, Dallas, menghentikannya dengan cara melemparkannya kembali ke jembatan. Melihat penderitaannya, Danny menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantu mereka, yaitu Ruby. Sayangnya, paranormal itu pun menjadi takut saat ini setelah mendengar cerita Danny. Dia takut Dallas mengetahui tentangnya, yang akan mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, Ruby mulai mengklaim bahwa semua yang dia katakan sampai saat ini adalah kebohongan. Dia bahkan mengembalikan uang mereka dan mengatakan dia telah menyadari kesalahannya. Ruby mengklaim bahwa Michelle baik-baik saja dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Hal ini membuat keduanya menyadari bahwa mereka sendirian sekarang. Jadi mereka meninggalkan tempat itu untuk mencari solusi lain. Ruby kemudian memanggil kepala detektif Al dan memberitahunya tentang situasinya. Sementara itu, saat pasangan itu dalam perjalanan pulang, entitas di dalam tubuh Michelle bertanya-tanya apa yang diberikan Ruby kepadanya. Tapi Daddy memberitahunya bahwa itu bukan apa-apa.
Melihat Danny terus menyembunyikan sesuatu, Dolores si iblis mengambil alih tubuh Michelle. Pria malang itu dipaksa mematahkan jarinya sendiri dan dia tiba-tiba mengeluarkan uang yang diberikan Ruby kepadanya, dan terlihat bahwa Ruby meninggalkan beberapa catatan peringatan untuknya. Sang iblis kemudian menyuruh Danny untuk membacanya. Setelah mengetahui hal ini, dia membuat Danny membenturkan kepalanya berkali-kali ke setir mobil. Sementara Michelle melihat semua ini terjadi, tapi dia tidak berdaya untuk menolongnya. Dia tahu bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi, karena monster di dalam dirinya tidak ingin siapapun mengetahui rahasia mereka, dan Danny menjadi korban terakhir Dolores. Hancur karena kehilangan kekasihnya, Michelle yang berlumuran darah pergi ke kantor polisi. Ketika seorang petugas polisi bertanya apa yang terjadi, dia menjawab bahwa dia telah membunuh banyak orang. Setelah itu meminta polisi untuk segera menembaknya. Sayangnya, saat pria malang itu memikirkan apa yang harus dilakukan, Dolores mengambil alih kendali atas tubuhnya dan membunuh polisi itu. Beberapa petugas lainnya bergegas ke tempat kejadian, dan Michelle menjadi bahagia karena mengetahui bahwa polisi akan mengakhiri hidupnya dan semua kegilaan ini. Namun tiba-tiba mereka semua menemui nasib yang sama. Detektif Al kemudian mendekati Michelle dari belakang dan melumpuhkannya dengan obat penenang. Dia kemudian membawanya ke rumah Ruby. Paranormal tersebut telah melakukan penelitian dan mengetahui bahwa setiap kali wadahnya dibius, Dolores juga merasa damai. Detektif itu ingin menembakkan peluru ke kepalanya sekarang juga, tapi Ruby memperingatkan kalau dia akan mati sebelum sempat menarik pelatuknya, karena iblis masih sadar dengan lingkungan sekitarnya. Meski Michelle tidak sadarkan diri, pada akhirnya Ruby menyimpulkan bahwa mereka perlu mencari wadah baru. Ruby mengetahui bahwa Michelle masih memiliki sedikit kesadaran dan masih berjuang untuk kebebasannya. Karena mereka perlu tahu apa yang harus mereka lakukan, Ruby meletakkan pena dan kertas di sampingnya, kemudian memberikan beberapa kata penyengat untuk terus berjuang, berharap mendapatkan tanggapan. Terlihat, Michelle mulai menulis. Dia mengatakan bahwa dia punya rencana dalam pikirannya. Ayahnya sudah lama ingin menjadi wadah iblis ini, jadi mereka harus mewujudkannya sekarang. Mereka tidak perlu khawatir karena ayahnya akan disuntik mati. Ruby tahu bahwa ini adalah rencana yang beresiko, tapi itulah satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Besok adalah hari terakhir David di dunia ini, dan dia akan dieksekusi dalam beberapa jam. Sebelum itu, Michelle bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa iblis itu sedang tidur sekarang dan meminta agar dia membawa iblis itu bersamanya. David sangat menyayangi putrinya, tentu setuju tanpa ragu-ragu, dan dia siap menjadi wadah iblis bruntal demi kebebasan putrinya. Keduanya berpegangan tangan dan memulai ritual dengan bantuan Ruby. Adegan kemudian beralih ke proses eksekusi, di mana David diikat ke kursi. Ruby dan Michelle dengan cemas mengawasi dari luar, berharap semuanya berjalan baik. Namun saat itu sepertinya iblis itu telah terbangun dari tidurnya dan sudah berada di dalam tubuh David. Dia berusaha membuat dokter yang akan memberikan suntikan kehilangan kendali atas tubuhnya. Meski begitu, dokter masih berhasil memberikan suntikan mematikan yang menyebabkan kematian David. Pada akhirnya, Ruby dan Michelle merasa sangat senang karena mereka akhirnya berhasil menyingkirkan iblis tersebut. Namun, saat filmnya hampir berakhir ketika Michelle menyeringai jahat, ini menimbulkan misteri baru, apakah Dolores masih hidup.